Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Zona Popol, Zona Bongkar Bola. Pada video ini saya akan membagikan penjelasan mengenai skema permainan dari Jurgen Klopp yang memakai strategi serangan balik cepat. Ini GZler itu loh kalau di eFootball 2022, karena belum lisensi jadi namanya GZler, itu aslinya adalah Jurgen Klopp. Bagi teman-teman yang baru gabung di channel ini membahas seputar informasi sepak bola dan informasi seputar eFootball 2022 atau PES 2022. Oke, jadi bagi teman-teman yang baru gabung, silakan klik tombol like, comment, subscribe, dan nyalakan notifikasi loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan video-video dari saya. Oke, itu di pojok kiri bawah ada ID pemilik saya, kalian bisa menambahkannya. Kita langsung saja masuk ke gamenya. Oke teman-teman, mohon maaf apabila baru saja membuat video ini, dikarenakan saya masih ada kesibukan. Dan di kesempatan ini saya akan membahas seputar skema permainan dari Jurgen Klopp. Pada video-video sebelumnya saya membahas seputar cara upgrade pemain, bagaimana cara menaikkan gaya main tim. Teman-teman bisa lihat di video sebelum ini, atau bisa teman-teman cek di video-video sebelum video ini. Oke, kita cek dulu squad saya ini. Bentar ya, serak suara gue. Oke, ini adalah squad utama saya ya teman-teman. Saya pakai manajer GZler atau Jurgen Klopp yang skema permainannya adalah serangan balik cepat. Dan pada formasi Jurgen Klopp ini saya memakai formasi apa ini? Bentar. 4-1-2-3. Saya menggunakan dua sayap, dua gelandang serang, satu gelandang tengah, dan memakai satu striker. Ini Aubameyang ini masih sementara ya teman-teman. Oke, ini sejauh ini saya memakai ini nyaman-nyaman saja ya teman-teman. Untuk bermain online ataupun main liga, main kampanye, ini enak kalau menurut saya. Dan pada video ini saya akan menjelaskan bagaimana sih sebenarnya cara bermainnya Jurgen Klopp ini. Kita ini aja teman-teman, lawan AI levelnya pemain top, biar saya juga bisa menjelaskan kepada teman-teman. Kalau lawan legenda, jujur teman-teman, saya masih nanti malah konsentrasi melawan ya AI-nya itu, melawan AI. Oke, kita ke laga. Oke, ini ID saya namanya Zona Popol. Apabila teman-teman saat main online kebetulan melawan saya, teman-teman bisa cek di channel YouTube saya dan kalian bisa tinggalkan kolom komentar, bang itu saya itu pernah lawan saya. Oke, ini sudah masuk ke starting line up. Aubameyang kita ganti Fernando Torres dan turun 98 untuk gaya main timnya, tapi tidak apa-apa. Atau gini aja ya, Aubameyang tetap ya, biar 100 ini biar maksimal ya untuk saya menjelaskan skema dari Jurgen Klopp ini. Oke, kita langsung saja ke pembahasannya. Ini sudah sampai stadion. Oke, ini melawan Atalanta. Pertama ya, ini saya menjelaskan bukan berarti saya pro player, bukan ya. Di sini saya cuma membagikan pengalaman saya saja. BTW ini habis update ya teman-teman. Dan ini apa? Analognya ganti lagi agak ke bawah ini. Ini kan hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 saya buat video ini.
Kok saya merasa aneh, kok terlalu bawah ini kalau menurut saya. Kurang ideal menurut saya teman-teman. Wis gak enak sorry ya, sorry kalau saya campur dengan bahasa Jawa ini. Mana ya, kontrol nanti lah, yang penting penjelasannya dulu. Oke, kita bahas mengenai pertahanan dulu ya teman-teman. Ini kan masih bertahan. Untuk gaya pertahannya Jurgen Klopp ini, dia sangat jauh di depan ya, di garis tengah malahan untuk pertahanan si Jurgen Klopp ini, karena dia mengandalkan serangan balik cepat dan garis pertahanannya itu di belakang lingkaran yang ada di tengah lapangan itu loh. Itu dua center back saya ada di situ, pasti ada di situ. Oke, udah gol 1-0. Garis pertahanannya ada di sini. Jadi ya ini, jadi di lingkaran ini. Jadi kalau dari segi pertahanannya di situ, jadi jangan kaget teman-teman apabila kok maju sekali ini backnya lawak. Enggak, itu memang gaya permainannya si Jurgen Klopp emang gitu. Untuk kelebihannya dari cara bertahannya itu, kita kalau apabila terkena serangan atau attack, kita bisa langsung build up serangan dengan cepat. Tapi sebaliknya, kalau kita tidak bisa menjangkau ya, itu harapannya cuma satu, kita bisa menjebak offset lawan. Kalau nggak gitu ya udah lolos, pasti lolos. Kelemahannya di situ. Jadi kalau ada pemain lawan yang kenceng-kenceng itu bahayanya di situ sih, karena pertahanannya dari Jurgen Klopp ini terlalu ke depan. Garis pertahanannya terlalu ke depan. Nah, apabila kita bertahan ini, seperti bertahan ini, dia juga ngumpul sih. Cuma kalau ada serangan dari lawan yang build up itu lah terlalu maju lah, ini kan otomatis maju semua kan. Itu nanti sampai garis tengah pertahanan kita ya teman-teman. Itu sih kalau dari pertahanan. Dan jangan kaget apabila ini yang kedua ya. Tadi masalah pertahanan, yang kedua ini jangan kaget apabila ball possessionnya berbeda ya. Tidak bisa menguasai dengan leluasa, karena ini serangan balik cepat ya. Bagaimana mungkin kita secepat mungkin kita harus ke depan, bola diarahkan ke depan. Kalau kita main-main ya malah kerasa berat sih kalau menurut saya pribadi. Apabila kita memainkan possession ball di ini sih terlalu berat. Kayak back udah maju tapi masih dimain-mainin kan nggak sinkron sama gaya mainnya. Oke, 1-1. Pertandingan semakin seru. Oke, itu sih masalah pertahanan. Terus yang ketiga ini masalah build up serangan. Cara build up serangan di serangan balik cepat ini lebih lebih efisien dibandingkan formasi-formasi yang pernah saya coba sih. Karena dia langsung set, ibaratnya langsung bola diarahkan ke depan, karena pemainnya sudah siap langsung ke depan. Itu sih. Oke, kita bahas masalah penyerangan di babak kedua teman-teman. Oke, kita coba build up serangan. Nah, kita bisa kok gak penak ini.
Sorry guys, oke. Nah ini guys, lebih enak kalau umpan-umpan terobosan di formasi Jurgen Klopp ini. Nah, apabila kalian menyerang terus kena musuh bolanya, itu masih ada lapis kedua atau second line yang pasti siap merebut, karena semua pemain kayak maju semua, kayak maju kabeh lah. Ini kan maju semua toh, Kevin De Bruyne itu. Jadi kalau menurut saya ini sangat cocok sekali bagi kalian yang mungkin dulu di PES 2021 senang memainkan tiki taka. Kalau menurut saya ini sangat cocok ya. Tiki taka cuma lebih cepat, lebih singkat. Kalau pengen tiki taka yang bervariasi, coba pakai Luis Aroman atau si Pep Guardiola. Next, kalau saya sudah mempelajarinya, saya akan share kepada teman-teman. Oke, ini pasti second line masih ada, karena semua pemain ada di depan, full press lah, itu sih. Oke, mungkin apabila teman-teman masih kebingungan atau kesusahan memakai formasinya Jurgen Klopp, teman-teman bisa simak video ini sampai selesai. Oke, cara build up serangannya teman-teman bisa lakukan lewat samping ke tengah, atau umpan itu namanya, ya lupa guys. Pencet umpan silang. Umpan silang teman-teman bisa lewat memanfaatkan kecepatan kedua sayap, kemudian bola diarahkan ke tengah. Lah ini garis pertahanannya di lapangan tengah. Lah ini kalau teman-teman bertahan pasti akan keteteran, dan efeknya ya gini. Efeknya kalau nggak kebobolan ya staminanya pemain pasti berkurang, cepat terkuras. Yang utamanya di ini posisi belakang ini, center back sama wingbacknya kanan kiri itu pasti ngejar bola dari tengah ke pertahanan kan ya jauh sekali tuh. Nah, kalau build up serangan sangat cepat sekali kalau menurut saya ya, meskipun ini tidak bisa build up. Ini contohnya nih, set terlalu cepat. Gara-gara efek itu guys ya, habis update ini, soalnya saya juga baru buka ini sih. Ya gini cara build upnya teman-teman. Wah, masih terlalu pelan. Oke, kita keluar dulu teman-teman. Kesimpulan yang bisa saya sampaikan di sini, yang pertama, skema permainan serangan balik cepat ini kita jarang menguasai bola, atau menguasai bola itu kita jarang. Jadi jangan kaget apabila teman-teman kok sering kecolongan bola itu. Kalau menurut saya ya ini memang formasinya sih, bukan karena pemainnya. Karena kalau kita pakai yang ini Luis Aroman, pasti kita lebih leluasa sih untuk memainkan bola itu. Kalau ini nggak cocok untuk sangkar burung. Kalau anak PES 2021 kemarin ngomongnya sangkar burung, itu nggak cocok. Cocoknya pakai Luis Aroman ini, lebih santai, lebih sabar. Kalau GZLR ini lebih ke main cepat,
full press, kemudian garis pertahanannya sangat di tengah sekali, garis pertahanan tengah tuh. Untuk build up serangan, teman-teman bisa lihat cara menyerang saya biasanya lebih mengandalkan kedua sayap saya ini, Sterling sama Adama Traore. Kemudian di striker ada ini striker tunggal Auba. Ini saya pakai striker tunggal. Nah, kenapa saya pakai formasi ini? Yang pertama, kedua sayap ini pasti majunya ini ke samping, ke pinggir bukan ke tengah majunya. Nah, kemudian ini kedua AMF ini atau attacking midfielder ini juga lebih ke di belakangnya Auba ini. Kalau di gameplaynya memang benar di belakangnya. Berbeda waktu di PES 2021 kemarin, ini Kevin De Bruyne ini dia lebih dominan di tengah ya kalau menurut saya. Kalau di PES 2021 itu, kalau di eFootball ini menggunakan pelatih Jurgen Klopp, dia lebih berani ke pertahanan lawan ya, lebih tepatnya di belakangnya striker lah, kedua AMF ini. Nah, kemudian saya biasanya di samping ini ada Traore misalnya di sayap sini, kemudian bola saya umpan ke tengah, kemudian nanti akan disambut ke 4 pemain ini. Apabila sedikit bola terlalu kencang, pasti akan mengarah ke sini. Kemudian di tengah ada di sini, kemudian di belakangnya apabila lawan berhasil merebut, nanti ada 2 pemain ini yang AMF ini yang istilahnya second line-nya lah, kesempatan kedua ada di sini, dan ini pasti mudah merebut bola sih. Nah, untuk fungsinya CMF ini saya pakai Gerrard. Ini dia bertahan bagus, build up serangan juga bagus. Jadi itu alasan saya menggunakan 1 CMF, 1 striker, 2 gelandang serang, kemudian juga 2 sayap. Nah, untuk di sisi pertahanan, kalau sejauh ini saya memahami, ini misal kedua fullback ini atau RB sama LB ini, left back sama right back ini, back kanan back kiri, ini juga maju, ini overlap lah, memang tipikalnya overlap kedua ini. Dan ini kedua center back saya ini pasti di garis sini. Nah, ini pasti di sini, center back pasti di sini. Dalam kondisi kita diserang pasti posisinya di sini, 2 ini, Ruben Dias sama Van Dijk ini pasti di sini. Dan itu ya itu sih, kita bisa memanfaatkan jebakan offset. Kalau enggak gitu, kalau jebakan offset lolos ya kita harus kejar. Dan itu sih menguras stamina sama menguras stamina. Kemudian kalau kita enggak kalah cepat larinya sama lawan, ya bisa ini kebobolan kiper. Itu sih kekurangannya, itu kita kalau ada umpan terobosan sering kalau nggak offset ya sering lolos. Kemudian kelebihannya, kalau menurut saya, build up serangan lebih cepat, lebih tas lebih cepat. Kemudian kalau kita sedang menyerang kemudian direbut lawan, kita masih bisa ada second line atau garis kedua atau kesempatan kedua yang masih bisa kita manfaatkan melalui ini 2 MF ini. Itu sih. Jadi teman-teman jangan heran apabila tidak sering menguasai bola atau tidak lama dalam menguasai bola, umpan-umpan
umpan-umpan apa ya, umpan-umpan basa-basi lah kalau menurut saya. Kita kalau di sini formasi ini kita mainnya cepat, memang cepat, nggak bermain dengan sabar, berbeda sama Luis Aroman atau Pep Guardiola itu. Kalau di Pep Guardiola kita main sabar, kalau di sini ya main satset itu sih kalau di Jurgen Klopp. Jadi ya wajar sih kalau teman-teman hilang bola atau apa itu, kalau menurut saya wajar. Jadi nggak apa-apa, yang penting tetap jaga pertahanan sih. Kalau meskipun diserang itu sih. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila video ini ya kalau saya tidak jelas ya penjelasan saya, mohon maaf. Teman-teman bisa drop kolom komentar, mungkin next video saya akan buat penjelasan yang lebih detail lagi. Penjelasan sementara masih gini aja dulu. Jangan lupa terus ikuti video ini dan dukung channel ini agar channel ini bisa berkembang untuk kedepannya dengan cara like, comment, subscribe, dan nyalakan notifikasi loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan video-video dari saya. Oke, mungkin cukup gitu aja. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf apabila ada salah kata. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.